Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kembali lagi ke studio saya ini, di kamar teman-teman. Jadi belum ada studio, ya dinikmati aja teman-teman. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan satu topik skripsi lagi tentang pahami format sistematika penulisan sebelum Anda mengerjakan skripsi. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebelum video bumper, saya akan coba menjelaskan tentang teman-teman harus pahami dulu format penulisan sebelum mengerjakan skripsi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robioendra. Jadi, pembahasan kali ini tentang format sistematika penulisan atau format penulisan yang ada di skripsi. Nah, biasanya itu mahasiswa itu jarang mau baca tentang format penulisan skripsi. Nanti saya coba jelaskan apa sih manfaatnya kalau kita baca format penulisan skripsi sebelum mengerjakan skripsi. Nah, sebelumnya saya akan coba jelaskan kembali tentang skripsi, teman-teman. Skripsi itu merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan skripsi ini ada terus ya. Wah, yang lagi nggak suka skripsi, wah, kapan dihapus nih? Kemudian skripsi ini ditulis mahasiswa berdasarkan konsentrasi keilmuannya yang mereka pelajari sebagai tugas akhir untuk menentukan program strata 1. Jadi kalau teman-teman jurusannya informatika, tentunya skripsinya berhubungan sama informatika, manajemen berhubungan sama manajemen, serta lainnya. Nah, teman-teman, setiap kampus atau universitas atau perguruan tinggi, bahkan sekolahan tinggi, itu memiliki format penulisan masing-masing. Makanya seperti yang saya jelaskan di awal, kalian harus pahami dulu format penulisan skripsi kamu yang ada di kampusmu. Biasanya itu udah ada di website kampus yang kalian tinggal download. Kenapa? Itu tentunya akan berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Misalnya contoh, gebetan kamu itu di kampus A, kamu di kampus B, sama-sama mengerjakan skripsi. Tentunya pasti formatnya berbeda. Walaupun kalian mengerjakan sama, bareng gitu ya, tapi formatnya pasti berbeda. Dan tentunya ada poin-poin kesepakatan secara umum kampus-kampus tersebut yang harus ada. Nah, saya coba jelaskan secara singkat saja, teman-teman. Sistematika penulisan skripsi itu dibagi 3 sebenarnya. Ada bagian awal, kemudian ada bagian pokok, dan ada bagian akhir gitu ya. Nah, bagian awal ini biasanya ada cover. Cover ini meliputi logo, nama kamu, judul skripsi kamu, kemudian fakultas kamu, prodi kamu yang wajib kamu buat. Tentunya itu pasti sama dengan kampus yang lain. Yang kedua, di bagian awal ini ada persetujuan pembimbing. Biasanya sih kalau kita sudah ingin menjilid bentuk hardcover, nanti ada tanda tangan pembimbing. Tapi kalau kamu baru mau memulai mengerjakan skripsi, itu nggak perlu. Kemudian ada pengesahan kelulusan kalau kamu sudah melakukan sidang skripsi dan hasilnya dinyatakan lulus. Kemudian ada lembar pernyataan. Biasanya lembaran pernyataan ini dilampirkan di skripsi, yaitu mengenai isi dari skripsi tersebut, plagiat atau enggak, atau Anda kerjakan sendiri, bentuk originalitasnya, dan seterusnya. Kemudian ada moto dan persembahan. Biasanya moto ini sebagai motivasi hidup kamu atau kata-kata motivasi. Kemudian persembahan ini, skripsi ini kamu lakukan untuk siapa dan tujuannya buat apa. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya berisi 1 halaman atau 2 halaman yang gunanya untuk penyapaan di awal, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang mensupport, dan seterusnya. Dan itu berisi di kata pengantar. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu ringkasan atau resum dari isi dari skripsi kita. Kemudian daftar isi. Kemudian ada daftar tabel, diagram, ataupun gambar. Nah, pada bagian awal ini, saat kalian mulai mengerjakan skripsi, tentunya nggak usah dibuat dulu. Yang kalian harus buat adalah bagian yang selanjutnya, yaitu bagian pokok. Nah, bagian pokok ini, teman-teman, ini udah kayaknya sih udah terstandar
secara umum di kampus-kampus, di universitas, perguruan tinggi, bahkan di akademi gitu ya. Nah, yang bagian pokok ini terdiri dari 5 bab teman-teman. Jadi ada bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi di dalamnya ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Bahkan ada kerangka berpikir atau kerangka pemikiran gitu ya. Nah, di dalam pendahuluan ini bab yang akan menilai bagaimana sejauh mana kalian mau mengerjakan skripsi untuk bab-bab selanjutnya. Nah, yang kedua di bagian pokok ini ada bab tinjauan pustaka dan landasan teori. Mungkin ada yang namanya tinjauan pustaka aja, ada yang landasan teori, atau yang lainnya. Tetapi tujuannya ya sama, untuk mencari referensi atau teori-teori yang terkait dengan penelitian kamu. Biasanya dasar teori, kemudian data-data, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Ada yang nyebutnya metodologi, ada yang nyebutnya metode. Gitu ya, metodologi sama metode penelitian itu agak sedikit berbeda. Mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan coba jelaskan. Dan biasanya diisi bagaimana cara kita melakukan penelitian. Bagaimana cara kita melakukan penelitiannya, pendekatan penelitiannya, apakah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, atau jenis penelitiannya, dari mana sumber data yang kita dapat, kemudian bagaimana menganalisis kerja sebuah sistem atau yang lainnya. Dan itu terdapat di bab 3. Kemudian bab 4 itu adalah isinya hasil dan pembahasan. Kalian coba mulai mengurai dari teori-teori tertentu dari skripsi kamu, dari penelitian kamu tentang pembahasannya bagaimana dan kemudian hasilnya apa. Setelah selesai hasil dan pembahasan, terjawablah di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kemudian pada bagian akhir ini biasanya bagian-bagian yang sudah terakhir, yang paling penting di situ ada daftar pustaka, teman-teman. Jadi daftar pustaka itu hasil dari citasi-citasi di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kalau ada, dan kemudian diletakkan di daftar pustaka. Kemudian ada juga lampiran-lampiran, misalnya ada surat pernyataan sudah melakukan riset, kemudian surat wawancara atau form wawancara, form kuesioner, biasanya kita letakkan ditaruh di lampiran. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan saya tentang pahami dulu sistematika penulisan skripsi kamu. Jadi ketika kamu sudah paham, pasti manfaatnya kamu lebih mudah lagi untuk melakukan penulisan di skripsi kamu. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.